Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan matkul material teknik tentang material logam atau ferro. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawan dengan NIM 231090300134. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang definisi logam. Definisi logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, panas, mengkilat, dan umumnya mempunyai titik cair yang tinggi. Contoh logam antara lain yaitu besi, timah putih, tembaga, emas, dan nikel. Yang berikutnya adalah jenis logam. Di sini ada beberapa jenis logam, yaitu ada 5 jenis logam. Yang pertama, jenis logam berat, yaitu nikel, krom, tembaga, timah putih, timah hitam, dan seng. Yang kedua adalah logam ringan, yaitu ada aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, dan barium. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ada logam mulia. Di logam mulia ini ada beberapa logam, yaitu emas, perak, platina, atau platinum. Yang berikutnya yaitu logam refraktori, logam tahan api. Ada wolfram, molybden, titanium, zirconium. Yang terakhir atau yang kelima itu ada logam radioaktif, yaitu cuma ada 2, uranium dan radium. Berikutnya ada penggunaan material logam. Di sini ada beberapa penggunaan material logam, yaitu dalam penggunaan serta pakaian di industri logam. Logam pada umumnya tidak merupakan logam murni seutuhnya, tetapi merupakan paduan senyawa logam yang dengan senyawa lainnya, seperti senyawa antara logam dengan non-logam, atau senyawa antara logam dengan metaloid, bahan yang menyerupai logam yang mempunyai sifat-sifat logam. Sini juga penggunaan material logam banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, spare-part kendaraan bermotor, konstruksi jabatan, alat-alat industri, dan lainnya. Slide berikutnya yaitu logam yang sering dipakai. Sebenarnya di sini ada beberapa jenis logam yang sering dipakai, itu kayak misal tadi yang disebutkan seng-seng, dan logam yang memiliki warna putih kebiruan, dimana berasal dari sebuah material buah mineral
sphalerite. Nah, di sini yang kedua ada tembaga kayak solder, reksa, platina, putih, titanium, timah yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, kayak kalau yang sini yang tercatat yaitu bahan logam fero yang sering dipakai di industri adalah baja, aluminium dan panduannya. Yang ketiga ada tembaga dan panduannya. Yang keempat ada nikel dan panduannya, dan yang terakhir yaitu ada timah putih dan panduannya. Oke, yang berikutnya yaitu unsur-unsur logam. Nih, ini misalnya ini kan yang di nomor 1 nih oksigen, yaitu kalau misalnya ada ini titik 1 atau ya bukan titik, ini bintang, bintang di atasnya bintang 1, yaitu bukan logam. Kalau misalnya silikon nih yang bintangnya atau titiknya 2 yaitu metaloid. Nah, di sini juga kan ada beberapa tadi yang sebutkan titik cairnya. Kalau misalnya logam itu titik cairnya lebih tinggi. Nah, kayak besi nih, kan 1535. Karena ini kan karbon tuh kan, program platinum, ini nama-nama unsur, simbolnya ini oksigen O, silikon Si, aluminium itu Ai, dan berat jenisnya juga berbeda-beda, berat atom dan titik cair. Di sini saya akan sebutkan kayak misalnya metaloid yaitu belerang nih, yang belerang itu simbolnya S dengan berat jenis 2, berat atomnya 3207. Titik cairnya itu rendah karena bukan logam. Kalau misalnya logam kayak tembaga Cu, jenis beratnya itu 8,92, berat atomnya yaitu 63,54. Nah, titik cairnya di sini tinggi 1083. Nah, contohnya kayak ini pokoknya titik cair tinggi. Nah, yang berikutnya masih unsur-unsur logam. Nah, kayak seng, timah hitam, timah putih, yang tadi sebutan perak, emas, ini yang logam-logam. Nih, di sini keterangannya titik 1 atau gambar bintang itu bukan logam. Nah, yang titik 2 atau gambar bintang itu metaloid. Nah, di sini kan udah, di sini nggak ada nih, berarti sini semuanya logam. Ya, wolfram tadi logam yang tahan panas, yaitu W. Itu jenisnya itu 9,3, berat atomnya 183,92. Nah, titik cairnya tinggi nih 3370, titik cairnya tinggi. Nah, kayak perak, kayak timah putih juga titik cairnya juga tinggi nih 231,85. Timah hitam 327,5. Seng tuh timah yang titiknya tinggi itu berarti logam, karena keterangannya tadi yang saya sebutkan, logam memiliki titik cair yang lebih tinggi. Oke, yang berikutnya adalah ini baja. Itu baja merupakan logam paduan antara besi Fe dengan senyawa lain. Baja merupakan jenis logam yang paling banyak dipakai dengan logam dunia keteknikan, khususnya dalam bidang pengelasan dan
permesinan. Baja yang paling banyak dan umumnya digunakan adalah baja karbon untuk memperoleh baja-baja yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang diinginkan. Nah, maka unsur-unsur lainnya harus dipadukan ke dalam besi. Hal ini akan memberikan sifat-sifat yang lebih baik pada baja yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada keterangan baja atau keluli adalah logam paduan perbahanan dasar besi murni yang mempunyai sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Nah, logam besi pada baja dipadukan dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon untuk memodifikasi karakteristiknya. Nah, di sini juga ada keterangan lagi. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Nah, di sini ada kandungan karbon dalam baja berkisaran antara 0,2% hingga 2,1%. Berat sesuai grade-nya. Berarti di sini ada beberapa grade baja. Nah, di sini juga ada beberapa sifat baja. Yang pertama adalah tangguh dan ulet. Yang kedua adalah mudah ditempa. Nah, yang ketiga yaitu mudah diproses. Makanya dalam bidang industri atau keteknikan itu sering digunakan karena baja itu kan sifatnya mudah diproses. Nah, yang berikutnya itu pengaruh unsur paduan. Nah, pengaruh unsur paduan yang pertama yaitu ada karbon C. Apabila dipadukan dengan unsur-unsur lainnya, umumnya membentuk karbid kecuali dengan Ni dan Mm. Karbid-karbid ini menimbulkan sifat baja yang keras, tetapi getas, tahan goresan dan tahan suhu. Nah, yang kedua yaitu ada krom. Simbolnya adalah Cr. Menambah kekuatan tarik dan keplastisan, menambah mampu keras, meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan tahan terhadap suhu tinggi. Nah, di sini juga ada wolfram yang besi tahan api, membentuk karbid yang keras dan tahan suhu tinggi. Itu tahan wolfram itu tahan terhadap suhu tinggi. Nah, banyak digunakan dalam baja perkakas dan baja potong yang cepat, yaitu simbolnya HSS. Di sini juga sini ada penjelasan yaitu unsur magnet. Yang berikutnya adalah pengaruh unsur panduan. Pengaruh unsur panduan yang lanjutannya itu molden, MO, dan wolfram M menambahkan kekerasan dan kekuatan terutama pada suhu tinggi, menambah mampu keras. Nah, jadi molden atau MO itu dan molden simbolnya MO dan wolfram dia bisa atau mampu menahan suhu tinggi. Nah, yang kedua yaitu tembaga dengan simbol Mn, menambah kekuatan, kekerasan dan keuletan.
yang berikutnya yaitu silikon Si, menambah kekuatan dan elastisitas, menambahkan ketahanan terhadap asam pada suhu tinggi, dan memperbaiki tahanan listrik. Yang berikutnya nikel atau Ni, meningkatkan sifat mekanis, kelihatan mampu keras, mengurangi sifat magnet, tahan asam, dan menurunkan koefisien muai. Nah, di sini yang berikutnya sudah cukup materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.